everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Ketemu lagi dengan aku, si pembisik kartu. Buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di YouTubeku ini, selamat datang ya. Dan sekiranya videoku ini menarik buat kamu, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar ketika aku membuat video-video baru, jiwamu akan terguncang-guncang karena aku sedang menunggu kamu. Begitu. Oke, hari ini aku mau melihat dari emosi ya dari Bapak Yosef ya, karena kita tahu semua ya dari berita-berita yang berseliweran di dunia maya ini ya kan, katanya beliau itu sedang dites atau sudah dites dengan tes kebohongan ya kan. Apakah kamu penasaran bagaimana sebenarnya perasaan dari Bapak Yosef ini ya kan? Secara Bapak Yosef udah bolak-balik mungkin 10 kali, 9 kali something like that. Beliaunya dipanggil mondar-mandir ke kepolisian seperti itu. Apakah kamu penasaran? Mau aku bisikin? Jika kamu penasaran, jangan skip video ini sampai selesai. Oh ya, jika kamu suka dengan channel ini, this is my style ya. Jadi jika tidak suka, ya tinggal skip ataupun tinggal leave ataupun tinggal pencet pergi deh ke channel tetangga seperti itu. Tapi buat kamu yang memang suka dengan style aku, dengan channel ini, terima kasih dan banyak cinta buat kamu. Oke, kita mulai. Sebagai pembaca energi atau pembaca emosi, ada kartu yang keluar di sini adalah Queen of Wands. Apakah ini artinya? Artinya di sini adalah apa ya? Aku merasakan being afraid ya. Jadi being afraid to take a risk. Jadi sepertinya Pak Yosef ini cukup berhati-hati saat-saat ini setelah beliau sudah didampingi oleh beberapa pengacara ya. Jadi cukup hati-hati untuk mengatakan sesuatu. Nah, sampai pada akhirnya polisi membuat satu keputusan lagi atau satu langkah lagi dengan menjalani sebuah tes kebohongan ya. Dengan kata lain adalah sebuah alat atau detektor untuk mendeteksi sebuah kebohongan, atau disebut juga dengan poligrafi ya. Nah, jadi dalam menemukan kejanggalan atau kontradiksi, polisi itu tidak akan gerusah-gerusuh, tahu ya bahasa gerusah-gerusuh itu, nggak akan buru-buru untuk membongkar kebohongan ya. Jadi kenapa masalah ini kayaknya lama gitu ya, kayaknya udah 1 bulan lebih deh. Nah, kita ini karena ini sudah menjadi perhatian nasional, bahkan orang seperti aku yang tinggal di luar negeri mau nggak mau kan, aduh, jadi ikutan gemes, ikutan gimana ya, sama seperti yang kamu rasakan juga ya kan, seperti itu. Jadi ternyata memang dalam sebuah kasus itu polisi nggak gerusah-gerusuh ya. Jadi mereka itu nggak buru-buru untuk membongkar kebohongan gitu loh. Sehingga gimana ya, jadi lebih baik mengundang para saksi-saksi ya. Saksi-saksi ini diundang, dilibatkan sampai kemudian mengerucut. Jadi setelah mengerucut, beberapa saksi-saksi ini akan diselidiki lagi ya, lebih intens seperti itu ya. Jadi sehingga ada beberapa saksi atau satu saksi ya yang akan terus berkelit dengan kebohongannya sendiri ya, sampai nanti kebohongan itu akan runtuh sendiri. Nah, itu jadi adalah cara kerja dari kepolisian memang untuk mengungkap kasus-kasus
misteri, yang maksudnya masih diselidiki lebih dalam. Siapa pelakunya, apa motifnya. Jadi memang sebagai orang yang di luar ini, kita pastinya gemes ya. Aduh, kok nggak selesai-selesai sih. Aduh, kapan sih, cepetan dong. Jadi kayaknya polisi juga apa ya, ngerasa terdesak. So, kita masuk ke kartu yang berikutnya. Page of Cups, ya. Nah, di sini energi yang aku baca adalah displaying childish emotion. Tahu ya, childish itu tahu. Kita abaikan suara bunyi-bunyian karena ini di rumah aku banyak sekali burung-burung liar ya. Nah, jadi sebenarnya tes kebohongan ini cara kerjanya gimana sih? Nah, jadi poligrafi ini adalah sebuah alat yang memang sangat cepat dan mudah untuk menentukan siapa sih tersangkanya dalam sebuah kejahatan, ya. Nah, setelah itu dari poligrafi ini akan sesegera atau akan cepat sekali untuk memutuskan apakah perlu bagi polisi untuk menggali informasi lebih dalam tentang seseorang atau mencari tersangka lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara kerja tes kebohongan itu semacam itu. Nah, di sini karena energi tadi yang aku katakan bahwa di sini ada displaying childish emotion. Ya, pastinya polisi dari intensnya Bapak Yosef ini sering datang, pastinya itu sudah membuat sebuah sebuah kesimpulan ya untuk penyelidikan ini gitu loh. Tetapi ada satu kartu yang benar-benar membuat aku curious ya. Apakah kartu itu? Kartu itu adalah, sebelum aku menyampaikan apa arti dari kartu ini, kepo nggak sih tentang karakter dari Bapak Yosef ini? Ya, mau tahu? Nah, jadi karakternya Bapak Yosef ini sebenarnya beliau itu adalah seorang laki-laki yang cinta loh. Cinta sama wanitanya, ya kan? Setia sama wanitanya. Tapi wanita yang mana? Karena beliau memiliki dua wanita. Oke, itu urusan beliau ya. Tetapi yang aku baca di sini, dia ini adalah orang yang sebenarnya itu mencintai wanitanya. Nah, kalau beliau tidak mencintai almarhumah, pasti kan udah cerai, kan seperti itu. Barangkali ada sesuatu ikatan yang masih kuat sehingga hubungan mereka ini masih tetap bertahan meskipun bla 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 bla, ya kan? Nah, jadi kadang kan di dalam di dalam persimpangan jalan itu kan ada memang kita ketemu dengan orang lain yang pada akhirnya kita nggak bisa memutuskan atau memilih salah satunya. Itu mungkin yang sedang dialami oleh Bapak Yosef ini, ya kan? We don't know. Tapi ini yang aku rasakan, sebenarnya dia adalah orang yang setia sama pasangannya, sama perempuannya. Bahkan nurut banget. Tapi yang nurut banget ini sama perempuan yang mana? Nah, itu. Jadi silahkan untuk memikirkan sendiri. Nah, jadi aku sebagai orang yang membaca energi atau emosi, aku nggak mau terlalu detail ya. Terlalu detail nanti akhirnya akan menggiring opini. Itu aku nggak mau. Karena apa? Karena tentu saja kasus ini kan dalam kewenangan dari kepolisian. Jadi kita sebagai orang luar, kita hanya bisa memandang, memperkirakan, mengira-ngira ya. Kalau menentukan tidak boleh ya, karena itu is not our place, seperti itu. Bukan tempat kita untuk mengatakan bahwa orang itu salah atau benar. Seperti itu kan, biar hukum nanti akan menyelesaikannya, seperti itu.
Oke, tentang kartu ini, ya. Tapi kamu kepo nggak sih? Gimana sih sebenarnya cara kerja dari tes kebohongan ini, ya kan? Karena kan kita taunya hanya tes kebohongan kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gimana cara kerjanya? Nah, jadi cara kerjanya itu adalah mengukur perubahan fisiologis. Nah, jadi maksudnya eh, apa-apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalkan jumlah helaan nafas seperti itu kan. Nah, ketika di ini kan jadi alatnya itu dipakai begitu, jadi detak jantung ya kan, terus kayak tekanan darah. Nah, apalagi punya tekanan darah tinggi itu, hati-hati ya. Kalau udah dites kebohongan. Nah, terus termasuk lagi reaksi mendadak pada kulit. Nah, jadi kulit kita ini ketika kita itu nervous, ketika kita itu tegang, ketika kita itu takut ya, immediately ada reaksi yang mendadak pada kulit kita seperti itu. Makanya dinamakan adalah untuk mengukur perubahan fisiologis ya. And then helaan napas itu juga misalkan yang kita dalam beberapa detik kita satu kali atau dua kali itu bisa gitu, itu udah kelacak pastinya. Jadi inilah cara kerja dari tes kebohongan itu ya. Jadi kalau ada yang bilang, Madam Suki itu kalau ngomong ini too much atau kemana-mana atau kelamaan, ya makanya anggap aja itu adalah sebuah bonus ya. Karena ketika orang datang ke aku, mereka punya masalah ya, jadi aku ini lebih menangani orang-orang yang punya mental illness ya. Kayak misalkan orang tersebut uh, insecure ya, nggak pede, atau bahkan ada satu titik berusaha untuk mengakhiri hidupnya, atau orang-orang yang anger ya, jadi marah itu kadang marah itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu adalah maksudnya aku bisa menyembuhkan orang-orang seperti itu ya. Jadi karena aku bisa membaca energi dari emosi orang, makanya hal-hal seperti ini sepertinya iya, kalau menurut kamu itu nggak penting atau terlalu kelamaan atau terlalu banyak ngoceh, ya di skip aja ya kan. Tapi anyway, aku pengen sebenarnya untuk berbagi ini begitu loh. Jadi ketika aku menyampaikan atau membuat video itu memang sedikit agak lama ya, kesannya itu memang ngoceh banget gitu loh, ngoceh gitu kan. Tetapi sebenarnya aku mempunyai keinginan untuk menyumbangkan sedikit apa yang aku tahu seperti itu. Begitu pemirsa. Jadi anggap aja bonus ya. Nah, kalau orang datang ke aku punya masalah, mereka harus menghargai waktuku itu per 10 menit, setengah jam, atau per jamnya. Nah, jadi kalau aku sudah menyempatkan diriku untuk membuat satu video, dan aku berharap ada sesuatu yang memang kita dapatkan atau kamu dapatkan dari video aku, itu sih harapan aku ya. Jadi jangan salah sangka padaku, Marimar and Sergio. Oke, lanjut lagi reaksi tadi ya. Metode lain cara kerja dari tes kebohongan ini adalah sebenarnya untuk metode lain untuk melihat perubahan ukuran pupil ya kan, pupil mata ya. Terus aktivitas otak ya. Terus termasuk juga keringat. Nah, siapa sini yang suka keringetan? Hati-hati ya. Kalau udah nanti punya masalah sama polisi atau menjadi saksi ya, itu adalah salah satu tanda berbohong yang tidak bisa ditutupin, itu melalui keringat yang membanjir ya. Makanya kita kalau kita mau hidupnya tenang, kalau kita mau hidupnya itu peace and quiet ya, lebih baik kita menghindari masalah ya kan. Dan kita juga berusaha keras sekuat jiwa dan raga untuk tidak membuat masalah, kan seperti itu ya kan. Nah, harapan semua orang.
Di kartu ini energi yang aku lihat adalah kompromis ya, atau kompromi. Jadi adalah sebuah upaya untuk memperoleh kesepakatan ya di antara dua belah pihak yang saling berbeda ya. Berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham dapat dikatakan sebagai konsep atau kesepakatan melalui komunikasi. Jadi karena polisi itu masih nge-matching gitu loh, masih nyinkronin peristiwa ini sama satu dan orang lain itu cocok atau tidak cocok ya, lebih kurangnya seperti itu. Makanya kenapa sekali lagi kasus ini belum bisa diungkap siapa pelakunya, dan kita juga sudah sepakat bahwa dalam masalah ini belum tentu juga Bapak Yosef yang melakukannya ya, karena memang perlu harus diteliti dan digali terus ya. Oke, jadi aku pun pernah mengatakan pada waktu itu kalau memang sekiranya kepolisian meminta aku atau menyediakan waktuku untuk membantu masalah ini, ya aku akan senang hati. Ataupun dengan kasus-kasus lain yang mungkin bisa aku bantu, ya kan gitu. Jadi aku membuka diri aku untuk membantu kepolisian di Indonesia, ya. Itu pun kalau diminta. Banyak kan orang berpendapat bahwa tarot itu, atau banyak orang berasumsi bahwa tarot itu adalah sebuah alat untuk memprediksi masa depan, ya. Sebenarnya sih bukan itu. Lebih tepatnya, tarot itu adalah sebuah alat agar seseorang terhubung dengan inner wisdomnya sendiri. Jadi, tarot itu digunakan untuk pengembangan diri, memberikan satu motivasi yang benar, dan membuat orang yang tadi aku bilang terkoneksi dengan wisdomnya sendiri, inner wisdomnya sendiri. Dan itulah kenapa tarot sangat penting, atau nggak perlu takut untuk menggunakan tarot sebagai media untuk melihat bagaimana kamu dan untuk apa, seperti itu ya. Untuk itu silahkan untuk menghubungi Madam Suki, dan nanti akan dilihat di media tarot apa yang menjadi masalah kamu dan apa yang akan menjadi solusi buat kamu. Begitu aja, salam aku. Karena orang-orang seperti kami nih ya, bekerjanya itu di dalam senyap gitu. Di dalam senyap. Jadi ketika aku membaca kartu ini, sebenarnya aku nggak immediately untuk membuka atau kemudian membacakannya, not like that. Tapi aku lebih dulu untuk membersihkan energiku, karena setiap orang tuh punya energi ya, bad energy ya. Jadi aku harus clean my energy first, kemudian aku lebih dalam lagi masuk ke meditasi seperti itu. Jadi nanti pembacaannya bisa jernih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kepo apa sih yang sudah aku lakukan dengan klien aku, atau apa aja yang udah bisa aku obatin, bisa juga teman-teman cari di playlist namanya Pakai Cahaya ya, atau Healing Energy. Jadi di situ ada testimoni dari klien-klien aku yang memang mereka mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan ini, kayak dia sakit, misalkan sakit bertahun-tahun, ataupun hal-hal lain yang sudah bisa aku tangani. Dan itu pun belum banyak video atau testimoni, belum banyak testimoni yang aku sempat unggah karena aku terlalu sibuk ya. Oke, barangkali begitu aja pembacaannya. Jadi buat teman-teman yang, atau kamu yang mempunyai masalah atau kepengen kepo kenapa sih pekerjaanku ini, atau aku kenapa kerjanya nggak dapet-dapet, atau kenapa sih aku tuh menjadi orang yang insecure, atau kenapa begini, atau kenapa begitu, rumah tangganya lagi diambang kehancuran, atau banyak lagi kan masalah dalam kehidupan ini ya. Silakan aja untuk terhubung dengan aku. Gimana caranya? Caranya adalah booking waktuku dulu, sampai kemudian kita sepakati, kita punya appointment kapan kita bisa ketemu, maksudnya bisa terhubung melalui telepon, something like that ya. Oke.
aku mau titip pesan hari ini. Jadi pesanku adalah ada kriteria orang yang memang tidak bisa dirubah dalam kehidupan ini ya, atau ada kriteria atau jenis orang yang benar-benar nggak bisa dirubah ya. Jenis apakah itu? Yang paling besar adalah jenis orang yang merasa dirinya baik. Jadi orang seperti itulah yang kamu nggak akan pernah bisa merubah orang tersebut. Aku nggak bisa merubah orang yang seperti itu ya. Orang yang seperti itu akan bisa berubah, akan menyadari bahwa oh ya, I'm just human and then nobody perfect, dan aku mempunyai banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan ya. Jadi orang yang semacam itu biasanya adalah jenis orang yang narsisistik. Jadi mereka menganggap dirinya lebih better, lebih baik daripada semua orang ya. Bahkan apapun dicelah, apapun akan dicelah ya. Misalkan, oh kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Tetapi pada saat ketika dia disuruh membuktikan sesuatu, nggak ada buktinya. Oke, finally, send love and light